Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok 5. Yang pertama dengan saya sendiri, Gibran Sevaldo. Lalu yang kedua ada Ilham Maulana. Yang ketiga ada Kirana Salsabila Putri. Yang keempat ada Muhammad Rizky Alfiansyah. Dan yang kelima ada Zahra Adinda Bilqis. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi bertemakan menghormati orang tua dan guru. Oke, kita langsung masuk ke presentasinya. Definisi hormat menurut KBBI adalah menghargai, takzim, khidmat, dan sopan. Arti lainnya dari hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim seperti menunduk atau menyembah. Definisi patuh menurut KBBI adalah suka menurut perintah dan sebagainya, taat pada perintah, aturan, dan sebagainya, juga berdisiplin. Nah, pengertian hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka, takzim, khidmat, dan senantiasa memuliakan mereka. Sementara Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hormat kepada orang tua adalah berbakti kepada mereka, birrul walidain, dengan cara berbuat dan bersikap baik terhadap mereka, melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat yang sekiranya akan menyenangkan dan menggembirakan mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya dengan memelihara mereka sampai usia lanjut dan jangan membantah mereka walaupun dengan kata sekalipun, melainkan harus senantiasa berkata yang baik. Dalam Islam, hormat dan berbakti kepada orang tua adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan keutamaan pahala. Berbakti kepada orang tua juga adalah pelebur dosa, kunci surga, menjadi sumber berkah hidup, ditinggikan derajatnya di dunia dan surga, dan lain sebagainya. Kemudian berikut ada surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Kemudian ada sebuah hadis yang artinya, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, alat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hormat kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Di sini dari Quran Surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk yang bergerak dengan nyawa dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya, hanya para ulama. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Apa saja contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua? Yang pertama, ada contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua yang masih hidup, yaitu berlaku sopan dan bertutur kata lembut penuh kasih sayang pada mereka, patuh pada perintah dan larangan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga nama baik mereka, membanggakan mereka dengan prestasi yang kita raih, dan meringankan beban mereka dengan membantu tugas-tugas di rumah.
Lalu yang kedua, ada contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu rutin mendoakan dan memohonkan ampunan, sedekah atas nama orang tua, melakukan yang diinginkan orang tua, memenuhi janji yang diucap orang tua, dan melunasi hutang orang tua. Lalu setelah itu ada contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru, yaitu selalu mengerjakan PR yang diberikan, jangan pernah bolos saat di sekolah, menaati peraturan yang telah diberikan, jangan ngobrol ketika guru menjelaskan, dan memberikan salam kepadanya ketika bertemu di sekolah, di jalan, dan lain sebagainya. Hikmah, patuh, dan hormat kepada orang tua. Sebagai seorang anak, kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua, entah itu saat kita belum menikah maupun sudah menikah. Karena berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban kita seumur hidup yang tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Dengan berbakti kepada orang tua, selain menjadi ladang pahala, tentunya dapat mendatangkan hikmah bagi kita yang menjalankannya. Berikut beberapa hikmah patuh dan hormat kepada orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho orang tua merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada orang tua kita. Sayangilah mereka sebaik mungkin, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 23 dan 24. Lalu yang kedua, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya." Riwayat Ahmad. Untuk itu, jika kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, percayalah bahwa segala urusan Anda, baik di dunia maupun di akhirat, akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dimudahkan rezekinya di dunia. Sebagian orang menganggap bahwa silaturahmi itu dilakukan dengan cara mengunjungi saudara, kerabat, sahabat, teman saja. Padahal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita berkunjung ke saudara dan sahabat, yaitu kita silaturahmi kepada kedua orang tua kita. Dengan kita dekat dan sering silaturahmi kepada kedua orang tua kita, maka kita akan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk kita berbakti dan menghormati kedua orang tua, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Baihaqi. Lalu yang keempat, mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum hadis pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Aku berkata, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Aku berkata, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita telah mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa kepada umatnya. Anda cukup berbakti kepada orang tua semasa beliau hidup sampai tiba saat meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi Anda yang menjalankan. Lalu yang kelima, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Siapa yang tak ingin memiliki umur lebih panjang untuk semuanya pastinya, namun semuanya kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya mau ngejelasin tentang hikmah, hormat, dan patuh terhadap guru. Oke, sebagaimana kita tahu kalau guru itu merupakan orang tua kita di sekolah. Jadi, hormat kepada guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Guru itu bukan cuma orang tua di sekolah, karena mereka juga merupakan sebagai seorang pendidik kita untuk membentuk akhlak dan budi pekerti kepada siswa. Jadi kita wajib hormat dan terus senantiasa menghormati dan patuh terhadap guru, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar sekolah. Karena guru itu orang tua siswa juga, termasuk sebagai orang yang berperan penting dalam mendidik karakter siswa menjadi orang yang baik untuk di masa depan. Nah, untuk hikmah-hikmahnya sendiri, hikmat hormat terhadap guru itu ada beberapa poin. Antaranya pertama, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hormat kepada guru atau hormat kepada orang tua itu merupakan sebuah perilaku terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mendapat kemuliaan dari Sang Pencipta. Dan yang kedua, kita bisa mendapatkan ilmu dari guru. Jadi kalau misalkan kita udah hormat dan patuh pada guru nih, Allah tuh bakal senantiasa ngebuka jalan pikiran kita agar mudah memahami materi atau ilmu yang diberikan sama si gurunya. Dan yang ketiga, ilmu yang didapetin dari guru itu bakal berkah dalam kehidupan kita sebagai siswa, karena dari kita mengikuti materi atau ilmu yang diberikan oleh guru aja kita udah melakukannya dengan keadaan yang baik, dengan hormat dan patuh pada gurunya. Jadi insya Allah ilmu yang kita dapat dari gurunya itu bakal jadi berkah untuk kedepannya dalam kehidupan kita nanti. Dan terus yang keempat itu, kita bakal terhindar dari yang namanya dosa dan perasaan bersalah. Sebagaimana kita tahu kalau melawan orang tua itu kan dosa. Nah, sementara guru ini merupakan orang tua kita juga di sekolah. Jadi udah pasti hukumnya dosa banget. Dan yang kedua itu perasaan bersalah, menyesal. Kenapa? Karena kalian akan menyesal suatu saat nanti jika kalian tuh tidak bersikap baik, hormat dan patuh terhadap guru kalian. Jadi itu juga termasuk perbuatan yang salah banget. Jadi kalau misalkan kalian hormat dan patuh terhadap guru, insya Allah Allah itu akan membuat hati kita lebih tenang dalam menjalani masa depan nanti. Terus dan yang jelas banget sih, kita pasti bakal dapat kasih sayang dari guru kita, karena guru kita ngerasa kalau kita udah menghormatin dan patuh sama dia. Dan yang terakhir itu mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di mata manusia lain. Kenapa? Karena orang-orang yang hormat dan patuh terhadap gurunya atau guru pembimbingnya, pendidiknya, itu otomatis akan akan membentuk karakter di mana dia akan menjadi orang yang baik, budinya, budi pekertinya akan baik, akhlaknya juga akan baik. Itu akan menyebabkan orang-orang di sekitar dia menganggap bahwa dia adalah orang yang baik, dan senantiasa Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk menuju kesuksesan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya silahkan dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.